Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an Waalaikumsalam la ilaha warahmatullahi illallah wa wabarakatuh. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita dipertemukan lagi di Zoom training tanggal 2 Februari ya, bertepatan malam Nisfu Saban. Mudah-mudahan ya Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Kalau ijabah semua doa-doa kita dan kita nyampe sampai bulan suci Ramadan nanti dan tentunya kita lagi persiapan ya, persiapan teman-teman semua tentunya meminta pertolongan Allah supaya dimudahkan menjalankan bisnis ini sampai berhasil sesuai hajat teman-teman ketika bergabung di bisnis ini kan. Kebanyakan orang bergabung kan hajatnya hampir sama ya, pengen lunas hutang, pengen punya mobil, pengen punya rumah, ada yang pengen sembuh kan. Nah hajat itu, doa itu gimana pun caranya harus terkabul teman-teman semua. Kan kalau udah kita, ya anggaplah kita tuh anak kecil lah ya. Kalau kita udah minta ke orang tua kita, ya teman-teman kan sekarang baru bergabung di Sahara nih, banyak yang baru bergabung kan, belum ada yang nyampe 3-4 tahun kan. Masih ada yang bulanan atau 1 tahun ya paling lama. Kan ibaratnya masih baru lahir lah. Bener nggak? Masih baru lahir di bisnis PTBS ini. Di bisnis Bila ini sebenarnya masih baru lahir. Anggaplah teman-teman tuh masih anak-anak. Ya, masih anak-anak. Kalau kita minta sesuatu ke orang tua, ya, kalau pengen dikasih gimana? Ya mintanya konsisten dan kita benar-benar bertindak supaya orang tua kita percaya sama kita sehingga ngasih. Ya, jangan sampai udah daftar tapi kitanya nggak memutuskan untuk bertindak. Udah doa pas daftar dan kitanya menyerah gitu kan. Kan sayang orang tua kita tuh kaya. Ya, betul orang tua kita tuh kaya loh. Orang tua tuh kita tuh kaya bisa ngasih berapapun yang teman-teman mau. Cuman kan orang tua itu namanya orang tua nih ya. Ngelihat kemampuan teman-teman. Misal di sini contoh misalnya ada Hilmi, ada Padarmansyah. Ya, Padarmansyah contohnya umurnya udah 17 tahun, minta motor ke saya orang tuanya, saya bapaknya misalnya pada masa minta motor udah 17 tahun udah bikin KTP, pasti saya kasih. Sayanya kaya misalnya. Nah, Hilmi umurnya masih 10 tahun, minta motor ke saya. Sekaya apapun saya nggak mungkin saya kasih Hilmi. Gak ada, masih kecil Hilmi, masih 10 tahun, masih SD. Ya, minta motor nggak mungkin dikasih sama saya, KTP aja belum punya, apalagi SIM. Walaupun saya kaya nggak bisa dikasih. Nah, kalau Hilmi akhirnya menyerah gimana? Wah, si AA mah dikasih gitu kan. Pada Roman sama dikasih kok saya enggak, minta terus Hilmi tapi sebulan minta 2 bulan 3 bulan menyerah ya akhirnya nggak pernah dikasih sama orang tuanya. Misalnya Hilminya kabur marah, oh nggak dikasih. Nah sama bisnis ini tuh kayak gitu teman semua, nggak melihat cepat atau lambatnya tapi Allah lagi ngeliat nih kapan kita pantas dikasihnya. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi minta, siapa yang minta pengen lunas hutang, siapa yang minta pengen mobil, pengen punya rumah, nah itu tuh Allah udah mantau dari pertama teman-teman udah bisa daftar. Ini saya kasih tahu ya, dari teman-teman udah bisa daftar, itu tuh udah Allah izinin biar teman-teman bisa membuka pintu doa di PTBS, di Brilian. Ibaratnya udah bisa tiket masuk lah ya. Tinggal Allah ngelihat pantesnya kapan. Ibaratnya udah masuk sekolahnya nih, untuk pantes dapat ijazahnya itu kapan. Untuk pantes dapat nilai bagusnya itu kapan. Kan tergantung proses teman-teman masuk kelas sama belajarnya. Ya, teman-teman udah masuk sekolah kan nggak bisa dipastikan juga lulus, nggak bisa dipastikan nilai kelas satunya bagus, kelas 2-nya bagus, kelas 3-nya bagus. Tergantung teman-teman masuk atau enggak ke kelasnya setiap hari, ngikuti program pembelajarannya atau enggak. Ya, orang yang setiap hari masuk, ya nggak ada istilah bodoh, pasti lulus. Nilai itu ya nggak nilai itu nggak terlalu penting. Kalau guru itu ngelihatnya yang penting teman-teman masuk ngikuti program pembelajaran. Sama Allah juga nggak ngelihat, kadang nggak ngelihat kualitas hasil kerja kita kadang. Ya Allah itu ngelihat prosesnya teman-teman. Misal di sini ada Bunita. Bunita itu bikin video, ya saya bikin video nggak bisa dibandingin. Ya bisa jadi Bunita bikin video grade-nya B, saya A, nggak bisa dibandingin. Ya karena saya udah lebih dulu kata. Ya lebih dulu saya nguasain editing video, Bunita baru. Ya karena Bunita konsisten walaupun grade-nya B, saya grade hasil videonya A. Ya bagi Allah mah yang dilihat itu bukan bukan hasil hasil dari editannya, tapi proses belajarnya. Nanti tahu-tahu gara-gara video yang biasa aja mungkin ya bikin di rumah, tahu-tahu ada ibu-ibu lain tuh.
daftar gara-gara video tersebut. Ibu-ibu tersebut punya anak, anaknya itu pinter IT, pinter konten, pinter editing, ya jago ngomong. Daftar tuh anaknya itu ke ibunya, ibunya daftar ke Bunita. Bisa berhasil tuh Bunita gara-gara anaknya. Nah ini yang teman-teman harus sadari dan harus pahami. Jadi di bisnis ini ada, kenapa saya pilih bisnis brilian gak yang lain? Karena di bisnis ini binari teman-teman, hanya membangun dua tim kiri dan kanan. Sehingga ada faktor luck. Wah, ya paham nggak faktor luck? Apa coba artinya faktor luck? Ya bisnis ini simple, karena membangun dua tim doang kiri dan kanan. Dan bukan jumlah orang, dilihatnya dari omset. Omset kiri dan kanan, andai cuma satu kiri satu kanan, ya itu tuh ada faktor lucknya di bisnis enaknya tuh. Ya ada faktor lucknya. Apa yang ada yang tahu faktor luck itu apa? Dibanding bisnis yang lain, kalau network marketing lain ada sistemnya matahari, ada apa tuh triple apa, banyak gitu kan, sehingga untuk nyari faktor lucknya susah teman-teman semua. Teman-teman harus ngomset terus. Di sini nggak wajib teman-teman ngomset terus. Andai bisa menciptakan jaringan yang kuat, ya secara mental belajar dan mental ikhtiarnya, maka teman-teman nanti keluar faktor keberuntungannya. Tuh, betul, faktor keberuntungan. Nah, cuman teman-teman harus paham nih semuanya di sini. Ini orang yang beruntung itu sukanya ke siapa? Yang pertama, keberuntungan itu sukanya ke orang-orang yang rajin, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang gak pernah pesimis, yang gak pernah ngeluh. Itu keberuntungan tuh suka. Kan keberuntungan itu energi tertinggi dalam hidup teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman semua malas, ini saya kasih tahu nih jujur-jujur pengalaman saya pribadi soalnya. Ya, saya ngejalan bisnis dari akhir 2019 sampai dapat motor, mobil, rumah, umroh ya semuanya. Itu faktor luck itu nggak datang di awal. Tergantung orang ya, ada faktor datang di tengah, di akhir ada gitu. Tapi yang saya pastiin sepengalaman saya dan saya ketemu ribuan mitra, itu keberuntungan itu selalu datang, nggak pernah ke orang yang males, nggak pernah ke orang yang menunda-nunda, nggak pernah ke orang yang nggak mau belajar, yang suka ngeluh. Itu lama datangnya keberuntungan itu. Karena itu energi positif yang datangnya itu harus dari aura positif kita. Dan keberuntungan itu akan selalu datang ke orang yang rajin, yang nggak pernah nyerah, ya, dan ngotot. Itu akan cepat datangnya, akan cepat datang keberuntungan. Pernah nggak teman-teman lihat orang yang ikhtiarnya kayaknya biasa aja tapi kok berhasil gitu, dan itu dia bisa jadi punya sesuatu yang nggak diliatin ke kita. Nah ini yang harus teman-teman pahamin di bisnis ini basicnya bisnis itu kayak gitu. Basicnya bisnis ini teman-teman harus pahami diri kita ini bisa menarik aura kekayaan atau enggak, ya. Ya contoh lah, nggak usah ngomongin duit dulu nih, orang lain suka ke kita, ya itu kan bisa jadi karena kitanya. Ya kalau teman-teman sekarang hidup di keluarga pasti ya ngelihat orang itu karena kelakuannya. Kalau ada si A dan si B, tadi Padarmansa dan Hilmi ada dua anak, yang satu suka ngeluh, yang satu nggak pernah ngeluh, kira-kira orang tua sukanya ke yang mana? Ya ini ngomongin sifat manusia dulu nih, karena sifatnya harta juga hampir sama, karena kan itu kan makhluk Allah juga. Ya rizki itu makhluk Allah juga. Jadi kalau teman-teman ngelihat Hilmi sama Pak Darmansyah, Hilmi misalnya suka ngeluh, Pak Darmansyah nggak pernah ngeluh. Misal ini contoh aja ya. Kira-kira orang tua lebih suka ke yang mana? Pasti kan ke yang nggak suka ngeluh kan. Sehingga ketika misal contoh ketika Pak Darmansyah minta duit, bisa jadi langsung dikasih. Ketika Hilmi minta duit ditahan dulu. Ada rasa kesel orang tuanya. Kamu kemarin aja ngeluh terus gitu. Nah, nah misalnya nih, ini contoh nih, ada Hilmi ada Pak Darmansyah, ada dua anak. Nih misalnya Hilmi suka nunda, Hilmi kalau disuruh langsung. Nah, pada masa contoh ini, pada masa nunda-nunda contoh. Kira-kira ketika minta siapa yang duluan dikasih? Pasti yang langsung dibanding yang menunda-nunda. Berarti kan sesuatu yang suka ke kita itu berdasar dari kelakuan kita dulu. Kalau teman-teman pengen berhasil di bisnis brilian ini, benar tinggal dirubahnya itu bukan rubah mentornya, bukan rubah leadernya, rubahnya diri kita aja. Berat. Ini berat. Ketika saya menjalankan bisnis ini, jangan fokus ke atas, jangan fokus ke bawah dulu. Waduh, mentor saya aja nggak pernah ketemu, saya mah susah. Nggak bisa ke orang lain dulu, tapi ke diri kita dulu. Karena kita lagi menarik rizki. Rizkinya berapa Kang? 3,2 miliar, gede. Itu kalau rizki itu berbentuk orang atau manusia, 3,2 miliar itu banyak. Orang yang kayak gimana itu yang suka.
Iya, berarti kalau misalnya Rizky itu 3,2 miliar itu bentuk orang, itu orangnya pasti perfect gitu. Ya, kalau saya cowok dan Rizky itu berbentuk 3,2 miliar itu perempuan, berarti 3,2 miliar itu perempuan yang perfect gitu. Kira-kira perempuan itu suka ke saya, kalau sayanya kayak gimana gitu. Kalau sayanya malas, kira-kira perempuannya suka nggak ke saya? Nggak mungkin. Kalau sayanya gampang ngeluh, perempuannya suka nggak saya? Nggak mungkin. Kalau uangnya cuma minta 10.000 mah mungkin. Coba teman-teman daftar bis PTBS cuman minta uang 100.000 kalau lo. Mungkin-mungkin aja malas juga dapat. Kan tapi teman-teman daftar di sini kan pengen 3,2 miliar kan. Kan kenapa 3,2 miliar? Ini saya jamin ya teman-teman dapat 3,2 miliar ya dari semua reward minimal basic itu hutang teman-teman pasti lunas. Ya, saya jamin hutang teman-teman pasti lunas. Kebutuhan akan mobil, rumah, umroh, haji terpenuhi. Makanya teman-teman harus kejar 3,2 miliarnya. Ya dengan cara apa? Di awal benerin diri kita dulu. Ya, jangan banyak nuntut ke orang lain. Ya, karena Allah nuntutnya ke kita dulu, ngeliat dulu nih si Algi ini gimana nih sifatnya. Kalau misalnya kitanya, si Algiannya nih mau mengintrospeksi diri, mau membuat dirinya lebih baik, nanti mentornya sayang. Nanti datanglah mitra, mitranya juga suka gitu. Masuk nggak? Paham nggak teman-teman semua? Ya, paham nggak? Ketika teman-teman bisa memperbaiki dirinya, maka mentor akan suka ke teman-teman semua. Andai mentornya suka, pasti orang di sekelilingnya akan mau daftar ke teman-teman semua, akan menjadi mitra teman-teman semua. Ya, kalau diri kita nggak bisa ngerubah kelakuan kita, karena ini bisnis berhubungan dengan orang dan rizki. Nah, bisa jadi teman-teman kenapa sekarang masih punya hutang? Ada masalah dari karakter teman-teman sehingga orang lagi nggak suka ke teman-teman semua, uang lagi menjauh. Ya, kalau orang nggak suka sama Anda, uang pasti ngejauh loh. Uang pasti ngejauh karena uang itu berhubungan dengan manusia juga. Karena orang yang membawa perantara uang itu datangkan melalui orang. Allah itu. Ya sekarang teman-teman gimana caranya? Ayo bareng-bareng untuk menjambut bulan suci Ramadan. Ya kita muhasabah diri dulu. Ya di awal nih muhasabah diri dulu. Saya jamin termasuk diri saya pun banyak kelemahannya. Dan siapa yang paling tahu kelemahan saya? Diri saya dan orang-orang terdekat saya. Ya tinggal teman-teman tanya aja istrinya. Mah, tanya suaminya, Pah, kira-kira karakter apa yang paling jelek di saya? Pasti dijawab tuh. Yang tahu karakter saya istri saya. Ya, coba tes teman-teman semua, tanya istrinya, tanya suaminya, atau tanya anaknya, atau tanya pacarnya. Pacar mah nggak akan kelihatan ya. Tanya orang terdekat, tanya orang tuanya. Kira-kira karakter apa yang kamu nggak sukain dari diri saya? Gitu. Nah itu harus segera dirubah. Segera. Kalau itu bisa dirubah sehingga istri kita, kok setelah bergabung di PTBS, setelah bergabung di Brilian, tuh jadi lebih perhatian ya. Wah, kok setelah bergabung di Brilian di Sahara, kok sholatnya nggak pernah bolong ya? Kok setelah bergabung di Brilian di Sahara, kok jadi rajin duha ya? Kok rajin sedekah ya? Kok rajin lagi jadi perhatian ya? Kok jadi nggak pernah marah-marah ya? Nah, ketika istri kita mulai suka sama kita, saya jamin orang lain akan suka juga sama teman-teman semua. Siapa orang lain itu? Yaitu dia mentor kita, mitra-mitra kita nanti akan suka. Nah, ketika orang suka sama kita, maka uang pun akan suka sama teman-teman semua. Kuncinya di situ. Ya, kunci. Ya, makanya kalau teman-teman lihat contoh orang-orang kaya di Indonesia aja. Contoh misalnya sekarang siapa yang kelihatan kaya banyak kan? Contoh aja Atta Halilintar, Raffi Ahmad. Itu berapa followernya? Kira-kira temennya banyak nggak? Banyak kan? Ya, temennya banyak yang suka ke dianya banyak sehingga apa? Uang itu suka juga. Ya, ketika teman-teman disukai orang, maka uang itu akan suka juga ke orang tersebut. Nah, kenapa ada orang yang disukai orang? Ya karena di karakternya bagus gitu. Ya sebenarnya gampang sih untuk punya punya karakter yang disukain orang, ya tinggal kita jadi rajin, gak pernah ngeluh, ya suka ngasih inspirasi ke orang lain, gak pernah ngeliatin males, ya geraknya cepet, ambisius, ya pengen berhasil. Udah itu orang-orang pasti suka. Ya, ini yang paling susah di bisnis brilian itu, ngerubah diri sendiri. Ya, percuma saya kasih banyak teori ya, ngasih banyak materi di apa di PowerPoint, tapi ada masalah di dalam diri kitanya. Ya,
Kan pertanyaan, Kang, saya udah 3 bulan belum berhasil ya. Tanya diri sendiri, apa yang belum dilakukan Anda sementara dilakukan orang lain yang udah berhasil? Pasti ada perbedaan. Kenapa orang lain diikutin, kamu enggak gitu? Pasti ada perbedaan dalam diri kita, ya. Ada auranya. Nah ini ya, Bismillah nih teman-teman semua. Ini bertepatan Ramadan, teman-teman benar-benar. Ya materi sebagus apapun cara closing, cara promosi, kalau teman-teman nggak bisa rubah diri sendiri, ketika database masuk ke WA teman-teman, saya yakin mereka nggak akan daftar. Ya saya yakin mereka nggak akan daftar karena ada aura yang negatif dalam diri kitanya. Terus apa yang Kang Algian lakukan awal-awal ketika pertama daftar di sini? Nah, oke, saya mulai mulai ngasih tahu ke teman-teman semua. Pertama kali saya daftar kan saya lagi nih, dengerin ya sampai tuntas ya. Saya pas daftar tahun 2019, ya saya lagi nggak punya rumah, saya lagi nggak punya mobil, saya lagi nggak bisa bayar kontrakan kan. Berarti aura saya lagi negatif. Kenapa negatif? Buktinya apa? Uang lagi nggak suka ke saya. Teman lagi sedikit. Kan kalau teman-teman lagi nggak punya duit, kalau kita, kalau saya lagi nggak punya duit, kira-kira temannya banyak atau dikit? Dikit pasti. Beda halnya kalau Anda lagi punya uang, teman Anda pasti banyak karena hukumnya gitu. Orang dan uang itu hampir sama karakternya. Ya, kalau kita lagi positif, lagi keberlimpahan auranya, itu uang sama orang ikut kita, dekat gitu. Tapi kalau kita lagi pesimis, kita lagi banyak masalah, di pikiran kita masalah, lagi punya banyak hutang, itu orang sama uang ngejauh. Ngejauh teman-teman semua. Bersyukurlah kita kalau kita masih ada orang tua, masih ada istri, masih ada suami, itu disyukurin dulu. Yang pertama nih, tips ketika saya awal-awal menjalankan bisnis, kita syukurin dulu orang yang masih suka sama kita, yang masih ngedampingin kita walaupun kita lagi susah. Karena itulah harta pertama, harta kedua setelah badan kita. Ya, setelah badan kita, kan ketika teman-teman susah, ya yang harus disyukuri yang pertama, itu yang pertama syukur dulu ya, bersyukur dulu. Syukurin dulu yang pertama badan kita. Kenapa? Karena ketika teman-teman bangun, teman-teman alhamdulillahnya masih sehat. Di situ udah lebih mahal dibanding orang yang sakit. Ya, orang yang sakit teman-teman cek aja ke rumah sakit kalau nggak percaya. Orang-orang yang sesak napas itu beli oksigen berapa satu tabung? Satu tabung berapa? Teman-teman ngisep oksigen berapa seharinya? Nah itu disyukurin dulu. Orang-orang yang sekarang nggak bisa jalan karena stroke, itu kalau mau beli kaki, dia pasti mau. Kalau dia kaya nih, ada orang kaya stroke. Kalau Allah kasih pilihan, mau nggak ngeluarin uang 10 miliar supaya bisa jalan lagi? Mau dia pasti. Nah teman-teman sekarang bisa jalan, itu syukurin dulu. Orang-orang yang matanya buta, orang kaya yang stroke matanya tahu-tahu buta. Pasti kalau disuruh pilihan, mau nggak kamu ngeluarin 1 triliun dari harta kamu untuk beli mata? Pasti dia mau. Nah Anda sekarang udah bisa ngelihat dengan sehat. Itu disyukurin dulu. Ketika itu nggak disyukurin, susah berhasil di sini. Yang pertama, bersyukur atas badan teman-teman. Ya, bersyukur atas badan teman-teman. Yang kedua, bersyukur atas ada orang yang mau ngedampingi kita. Wah, ini kalau ada orang yang dampingi kita, alhamdulillah bersyukur teman-teman semua. Jangan sampai ketika teman-teman lagi berjuang di besi, lagi ada masalah, kita malah berantem sama istri kita, sama suami kita. Ya, benar-benar itu diklokin dulu nih suami istri. Di satu visi, satu misi kita lagi berjuang bareng. Dengan cara apa? Kalau misalnya istri saya juga gampang marah waktu saya nggak punya duit. Coba di sini seorang bapak-bapak nih suami nih, kalau lagi nggak punya duit, istrinya gampang marah nggak kira-kira? Ya, kalau lagi nggak punya duit, istri gampang marah. Kalau saya mah dulu waktu lagi nggak punya duit, berantem itu seminggu sekali loh. Ya, berantem itu seminggu sekali. Kalau nggak ada yang ngalah, bahaya itu. Betul ya? Kalau kalau sensian ya kalau lagi nggak punya duit. Saya juga sama, tapi ya alhamdulillahnya masih bisa disyukurin sehingga saya nggak melenceng kemana-mana. Tetap aja berdua sama istri saya gitu. Karena orang lain lagi ngejauh nih. Nah, itu kita syukurin dulu diri kita yang masih sehat. Alhamdulillahnya itu adalah harta kekayaan yang gak bisa dibeli sama orang lain. Istri kita, suami kita yang masih mau ngedampingi. Kalaupun nggak ada istri, nggak ada suami, ada orang tua kita yang akan ngedoain. Itu syukurin dulu, teman-teman. Kalau teman-teman gak bisa bersyukur di situ, saya jamin sampai kapanpun gak akan bisa kaya. Gak akan bisa kaya. Gak ada orang kaya yang gak pernah bersyukur.
Karena yang bisa ngedatengin si duit itu tuh uang itu ada gelombangnya teman-teman, sama kayak manusia. Kalau teman-teman perhatiin aura ya, orang itu ada auranya, setiap orang itu. Ada orang yang disukain, ada orang yang disukain orang, itu ada auranya masing-masing. Nah, kalau kitanya nggak bisa bersyukur, wah susah itu. Uang itu nggak akan mau datang. Coba deh teman-teman semua, setiap hari ngeluh aja, tes kata-kata saya, sebulan teman-teman ngeluh dari bangun tidur sampai mau tidur ngeluh. Saya jamin teman-teman, Anda nggak punya teman. Istri teman-teman pasti hawanya tuh pengen berantem aja sama Anda. Suaminya pengen berantem aja sama Anda. Pasti kayak gitu. Karena keluhan itu aura negatif yang benar-benar jelek banget. Ya, kalau bisa dilihat keluhan itu aura negatif yang benar-benar jelek. Jadi itu hilangin dulu keluhan. Kita alhamdulillah ya Allah masih sehat. Terus makasih Umi, makasih Abi, makasih Papa, makasih Mama mau mendampingi. Gitu. Walaupun kita lagi nggak punya duit. Gitu. Sama saya pun kayak gitu sama istri saya gitu. Makanya saya nggak bisa jauh sama istri. Saya dari dulu ya kerja itu selalu di rumah gitu. Nah, dia itu selalu di rumah, suka bareng-bareng sama istri gitu. Jauh-jauh dari istri nggak kuat kalau saya. Paling sehari 2 hari doang kalau nggak sama istri itu. Gitu ya. Nah, kalau misalnya udah bersyukur terhadap diri kita sama istri kita, maka bersyukur yang kedua dari sikap. Ya, mensyukuri itu ketika kita bisa memanfaatkan semaksimalnya. Nih, saya kasih tahu ya. Mensyukuri itu, bersyukur itu ketika kita bisa memanfaatkan apa yang Allah kasih. Contoh misalnya, di sini ada misalnya Pak Darmansyah. Pak Darmansyah anak saya, contohnya. Pak Darmansyah anak saya. Pak Darmansyah minta motor, saya kasih dong motornya. Paham nggak? Dengar ya semua teman-teman ya. Ini paham ini, yang ketiduran saya doain hidungnya mancung semancung Pinocchio nih. Pak Darmansyah anak saya nih. Pak Darmansyah minta motor, saya kasih. Caranya Pak Darmansyah bersyukur gimana? Ketika Pak Darmansyah pakai motornya ke tempat yang benar. Contoh pakai motor mau kerja kelompok ke rumah temennya. Pakai motornya ke masjid. Pakai motornya untuk aktivitas yang bermanfaat. Nah, itu bersyukur. Ketika Pak Darmansyah pakai motornya untuk kelayaban. Ya, Pak Darmansyah pakai motornya untuk mojok pacaran. Pak Darmansyah pakai motornya untuk misalnya melakukan hal-hal negatif. Contoh ke mana? Ke mana ya yang negatif ya? Kalau anak SMA itu, misalnya minum minuman keras, ini contoh, minum minuman keras. Ya, kan udah saya kasih nih, walaupun itu jadi hak pada masa. Ketika dipakai nggak benar, kira-kira, kan itu kan bukan, itu jauh dari rasa syukur. Itu satu saat motornya akan hilang lagi. Kan saya marah lama-lama, diambil lagi motor atau saya rusakin aja sekalian. Nah, maka ketika teman-teman pengen berhasil di sini, cara mempresentasikan rasa bersyukur, maka jangan sampai badan kita nggak dimanfaatin. Nah, kalau kita udah punya badan, udah bilang alhamdulillah, langsung dipakai. Ini mata kita, ini kan teman-teman udah daftar nih. Ini mata kita dipakai untuk jalanin bisnis ini. Tangan kita, kaki kita dipakai. Ketika udah daftar, katanya pengen kaya, disuruh training, matanya nggak dipakai, tidur. Tangannya nggak dipakai nulis misalnya. Kakinya nggak dipakai jalan ke tempat training. Ya susah. Sama halnya pada masa dipakai motor, tapi nggak dipakai motornya. Contoh pada masa minta motor, saya kasih motornya nggak pernah dipakai, disimpan aja. Lama-lama saya kesel, nggak, ngapain saya beliin kalau kayak gitu. Sama halnya, ketika teman-teman udah dikasih badan, sekarang masih sehat, Allah pertemukan dengan bis PTBS, tapi badannya nggak dipakai bergerak untuk mencapai impiannya. Lama-lama Allah kesel, kesel. Keselnya kayak gimana? Ya doanya nggak dikabul-kabulin. Bisa jadi masalahnya makin banyak. Ya masalahnya makin banyak. Jadi kalau ada orang yang ngeluh di luar sana, dan keluhannya nyalahin orang lain, itulah orang terburuk yang pernah saya lihat. Jadi logikanya nggak ketemu gitu kan. Kalau saya orang tua, saya ngerampas motornya Pak Darmansyah itu bukan karena sayanya, tapi karena Pak Darmansyahnya nggak bersyukur terhadap motor yang saya kasih. Ya, kalau teman-teman ada masalah dan mengeluh nyalahin orang lain, wah, itu ada yang salah dalam diri teman-teman. Jadi nggak boleh keluhan itu. Jadi Allah ngasih kesulitan, Allah ngasih kemudahan itu dari rasa syukur kita. Kalau kita nggak mau bersyukur, itu lawannya bersyukur itu kan ngeluhan teman-teman. Orang yang suka ngeluh itu tanda orang jauh dari rasa syukur. Wah itu susah teman-teman hidupnya, beneran banyak masalah itu.
Nggak boleh teman-teman. Nah sekarang cara bersyukurnya gimana? Badan teman-teman setiap ada Zoom seminar ikut. Dipakai gitu. Ya Allah Bismillah hari ini ada Zoom training ikut. Jadi dipakai. Ibaratnya motornya sama pada remaja dipakai sekolah, dipakai les, dipakai pengajian. Saya makin seneng nggak sebagai orang tuanya? Makin seneng. Nanti umur pada remaja lulus kuliah minta mobil saya kasih lagi pasti. Karena dipakai benar jadi prestasi. Nah, ketika sekarang teman-teman punya badan yang alhamdulillah sehat bisa Zoom meeting, nah itu udah tanda rasa syukur pertama. Nanti sama para trainer dikasih tahu cara promosi, praktekin besoknya, ya dipraktekin, dipakai tangannya, dipakai otaknya, ya dipakai mulutnya untuk ngomong. Ketika nanti itu dilakukan, maka pelan-pelan rizkinya datang sendiri. Beneran, cuman itu tips saya melakukan bisnis ini. Jadi ketika saya memulai, saya syukurin orang sekeliling saya dan diri saya. Terus setiap hari saya melakukan tanpa jangan ngeluh sedikit pun. Kalau mau ngeluh langsung ngomong ke Allah, jangan ke orang lain. Ya Allah, saya udah berjuang nih, tapi belum closing. Tolong dong, gimana caranya gitu. Kalau kita ngeluh ke manusia, wah manusia mas saya juga punya masalah. Kamu ngeluh ke saya, malah ketahuan jeleknya kita. Tapi kalau ngeluh ke Allah, nggak apa-apa mau nangis ke Allah juga. Nanti Allah kasih solusinya besok nih. Ya nggak boleh ngeluh langsung. Nah, ketika badan kita sering dipakai, digerakkan ke arah ke arah makin dekat dengan impian kita, maka makin dekat juga keberhasilannya. Contoh teman-teman semua. Sekarang teman-teman semua pengen wangi, ya tinggal cari temen yang emang tukang parfum, yang punya toko parfum, silakan cari. Tanpa pakai parfum, saya yakin teman-teman semua akan wangi. Sering-sering datang ke toko parfum pasti wangi. Kalau pengen wangi nih badannya, coba setiap hari datang ke toko parfum, setiap hari datangnya pasti wangi. Kalau teman-teman pengen badannya bau, setiap hari datang ke tukang rongsok, ke tempat pembuangan sampah. Setiap hari ya datang, walaupun Anda pakai parfum, datang ke sana setiap hari ke TPS, pasti bau. Nah, kalau teman-teman pengen kaya, coba cari temen orang kaya. Dan setiap hari ketemu sama orang kaya tersebut, pasti kaya. Karena itu hukumnya. Itu hukum pasti ketika teman-teman pengen ngerubah diri sendiri. Ya, kira-kira di sini siapa yang punya teman orang kaya? Ada nggak? Kalau pengen kaya instan gimana Kang? Tadi gitu. Coba setiap hari ketemu sama orang kaya, bergaul sama orang kaya, dekat sama orang kaya, itu udah jaminan pasti kaya. Siapa yang sanggup melakukan itu? Kalau pengen instan kaya, saya jamin nggak ada bisnis yang benar-benar bisa cepat kaya, nggak ada. Semua perlu proses bohong kalau ada bisnis cepat kaya. Ya di PTBS pun saya perlu proses 1-2 tahun, ya 1-2 tahun dan berjuang habis-habisan emang. Tapi hasilnya emang berhasil. Nah pertanyaan saya, kalau teman-teman pengen cepat kaya, silahkan setiap hari ketemu sama orang kaya. Setiap hari ada yang sanggup? Kan gak gampang. Di bisnis konvensional, untuk bisa bergaul sama orang kaya, kitanya kaya juga. Di bisnis konvensional nih, nggak mungkin teman-teman punya circle orang kaya ketika kitanya miskin. Nggak bisa. Kalau teman-teman banyak duit, pasti bergaul sama orang banyak duit juga. Nah, enaknya di bisnis network marketing, Anda kalau pengen berhasil, sering-sering deket sama mentor dan leadernya. Bukan cuma sama saya, tapi para leader-leader yang udah berprestasi. Coba setiap hari ketemu sama mereka, bergaul sama banyak orang yang udah berprestasi, itu lama-lama Anda pasti berprestasi. Entah 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 2 tahun, tapi jaminan pasti berhasil. Dan itu yang saya lakukan dulu. Ketika saya memulai bisnis ini, jujur nih ya, teman-teman cek YouTube saya deh. Cek YouTube saya di tahun 2019. Ketika ada mentor saya bikin training, saya hadir. Walaupun di luar kota. Dan pasti di luar kota. Karena saya di Purwakarta. Di Purwakarta itu cuma saya. Nggak ada mau training ke siapa di Purwakarta. Saya dulu ketika ada training, ya ketika ada training di Bekasi, saya datang. Walaupun nggak bisa setiap hari, ya ketika ada uang saya berangkat gitu ya, karena saya ngojek kan waktu itu kan. Ya sebulan sekali saya datang ke Bekasi waktu itu, ketemu mentor-mentor saya yang udah dapat motor, dapat mobil waktu itu. Bertahap ya, bahkan saya nggak langsung kenal orang yang dapat luxury. Saya kenalnya yang dapat motor, dapat mobil dulu. Ya saya ketemu dulu yang dapat motor, dapat mobil, dapat Pajero gitu. Tapi saya paksain gitu, ketemu. Karena beneran kalau pengen cepat berhasil, ya teman-teman sering-sering ketemu sama berhasil. Nggak bisa, nggak bisa.
Nggak bisa nggak ketemu, harus ada ketemunya minimal sebulan sekali, minimal sebulan sekali. Kalau lewat komunikasi aja nggak bisa, harus ketemu, ada ya ketemu, ada ketemunya, entah sebulan sekali, entah setahun 5 kali, harus ketemu. Ya ibaratnya kita ngantor tapi nggak mau ketemu bosnya, nggak mau ketemu karyawan yang lain, nggak bisa. Di bisnis apapun harus ada ketemu, sama kok orang-orang yang jago-jago online pun pasti dia belajarnya itu ketemuan dulu gitu. Pasti ada ketemuan, ada setahun sekali, 2 tahun sekali. Itu paksakan diri kita kan, karena kunci rizki kalau teman-teman buka Al-Quran, kunci rizki itu apa sih sebenarnya? Silaturahmi. Silaturahmi itu bisa lewat online nggak? Bisa, tapi nggak ada emosionalnya. Silaturahmi zaman Rasulullah itu ketemu, jabat tangan, pelukan, makan bareng, itu silaturahmi. Ya, ini sampai dari dulu sampai sekarang hukumnya seperti, selalu seperti itu. Maka orang yang kaya, kalau teman-teman cek deh orang-orang kaya, itulah orang-orang yang rutin bersilaturahmi. Ya itu kan perintah Rasulullah kayak gitu. Kalau teman-teman bersilaturahmi, ya panjang umurnya, benar nggak? Lancar rizkinya. Emang udah hukumnya kayak gitu. Kan pengen kaya kan? Kan pengen berhasil, kan bebas hutang kan? Kalau saya sih berani ngelakuin itu. Karena jaminannya lunas hutang, jaminannya punya mobil, punya rumah. Andai saya dulu, kan saya juga pendiam dulu, introvert saya juga. Andai saya dulu, teruslah menurut saya karakter saya paling bener, Pak. Paling bener tuh pendiam. Yang nggak akan bisa kaya-kaya saya. Kalau teman-teman pengen kaya, ikutin apa yang orang yang udah berhasil itu ikutin. Jangan pakai cara sendiri. Lama, bisa pakai cara sendiri bisa. Cuman lama, ibaratnya nih mau naik gunung nih. Ini teman-teman di bawah mau naik gunung. Kalau cara paling cepat untuk bisa naik gunung gimana? Ikutin orang yang udah pernah naik. Cari instrukturnya, cari guide-nya. Ikutin mereka pasti nyampe. Kang, saya mah mau sendiri. Bisa nggak? Bisa, muter-muter paling. Antara tersesat atau mati. Nyampe, bisa. Tiga-tiganya pilihannya. Kalau yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan apa waktu itu? Ketika ada agenda training, Bismillah datang. Niatnya silaturahmi, ya safar, menuntut ilmu, ya. Itu yang saya lakukan dulu, masih ingat tuh saya sejarah saya waktu itu ya. Ketika memulai bisnis ini kan saya offline dulu loh awalnya. Awalnya door to door, kan di Purwakarta nggak ada tuh. Nggak ada yang daftar dulu awalnya, door to door sambil ngojek, malamnya presentasi prospek. Karena bisnis ini kan perlu promosi, perlu presentasi. Ya, ya gimana orang lain tahu kalau kita nggak pernah ngasih tahu. Jadi setiap malam tuh saya habis ngojek tuh teman-teman saya kasih tahu, ayo siapa yang mau jalanin bisnis bareng saya nih. Ini produknya, ini marketing plan-nya, saya bawa flip chart, saya presentasi. Lihat di YouTube saya ada tuh. Itu yang dari sekian banyak teman saya yang daftar cuma dua, dulu Kang Bayu sama Sanjaya. Sisanya itu nggak ada yang daftar gitu. Cuman saya nggak berhenti. Setiap hari saya aktivitas aja, bikin video, upload, bikin Google Ads gitu kan. Google Ads nggak paham-paham nih training Zoom, kan ada training Zoom dulu. Google Ads nggak paham nih. Karena kalau ngulik sendiri nggak paham saya. Akhirnya ada training di Bekasi. Waduh, nggak punya duit ya saya tuh. Minggu ke training pertama nggak hadir saya. Saya ngumpulin dulu dari ngojek, ya dari closingan yang alhamdulillah demi teman yang closing gitu kumpulin, lalu 2 minggu setelahnya saya datang berangkat ke Bekasi, bawa bawa peralatan, ya bawa HP, bawa laptop. Waktu itu zamannya Google Ads. Kalau sekarang udah enak, udah zamannya TikTok. Dulu mah gak ada TikTok teman-teman. Bawa laptop saya belajar Google Ads. Wah, di Bekasi tuh di KFC. Nongkrongnya di KFC tapi nggak beli KFC, nggak punya duit. Wah, belajar, pulang foto-foto ada tuh di YouTube saya. Pulang tuh nggak langsung paham. Nggak langsung paham. Nah, di rumah tuh saya ngulik lagi sama teman-teman, sama mitra-mitra yang daftar, ngulik lagi sampai bisa tuh. Akhirnya setelah bisa apa ya? Setelah bisa, setelah nguasain ilmunya, udah langsung di rumah saya fokus. Fokus di rumah, saya bikin iklan di Google Ads. Tiap hari itu saya bikin iklan, tiap hari nggak pernah berhenti tuh teman semua. Mau ditolak, orang lain nolak terserah. Ya orang naik menolak saya terserah. Yang penting saya mah setiap hari promosi aja. Jadi saya itu kan fokusnya di online. Jadi setiap hari saya tuh promosi. Setiap hari ngasih tahu kalau ada yang nolak. Saya pikirnya kalau ada satu yang nolak masih ada 1.000 yang lain gitu. Karena masyarakat Indonesia ada berapa? Berapa ratus juta jiwa? 250, 300 juta jiwa. Banyak gitu. Saya nggak pernah mikirin yang nolak. Ada yang nolak nih, saya nyari 1.000 lagi yang lain gitu. Nolak 1.000 lagi yang lain gitu aja setiap hari. Jadi saya nggak pernah kebawa aura negatif orang yang nolak. Ya kalau nolak terserah. Saya nyari yang lain. Teman yang nolak bodo amat. Nanti ketika saya dapat pajak, dapat rumah, udah auranya positif, mereka ngikut kita sendiri.
Nah itu yang saya lakukan dulu teman-teman semua. Setiap ada training, kan nanti lama-lama punya banyak duit tuh. Lama-lama ketika ada training dimanapun akhirnya saya ikut. Ya, ketika ada training di Bandung, di Jakarta, dimanapun saya ikut. Ikut teman-teman. Karena kuncinya bisnis itu silaturahmi. Semakin sering silaturahmi, uang ngikutin, beneran. Uang ngikutin Anda, reward motor, mobil, dan rumah itu akan menjadi suatu kepastian ya, sehingga teman-teman pasti nyampe. Yang sekarang rumahnya masih bocor, 2 tahun lagi nggak ada. Rumah teman-teman rumah 1 miliar. Yang sekarang masih punya utang nggak ada. Ya, uang itu banyak datang ke teman-teman semua. Jaminan dari Allah itu bukan dari saya. Ya, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya teman-teman udah ketemu sama bisnis ini, itu udah Allah nuntun gitu. Tinggal teman-teman semua samain aja gerakannya sama saya. Bukan saya yang sekarang, saya yang dulu. Saya yang ketika pertama kali berjuang di bisnis ini. Ya, gampang nggak kan? Emang nggak gampang secara proses. Ya, tapi kalau udah berhasil mah gampang. Ya, bagi saya itu mudah karena saya udah berhasil. Tapi saya kasih tahu ke teman-teman semua, capeknya bisnis ini nggak seberapa dibanding capeknya kalau saya jadi karyawan dulu. Jadi kalau saya sih mau sakit-sakitan di bisnis ini 2 tahun, berdarah-darah, dihina orang, telinga rawing, ya nggak apa-apa ya. Paling penting setelah 2 tahun saya berhasil. Sehingga setelah 2 tahun itu saya tenang, ya nggak dihina lagi. Daripada saya kerja 8 tahun, 10 tahun, 20 tahun tapi punya hutang, cuma menang di gaya doang, lebih baik kita hidup sederhana tapi punya rumah. Kita hidup sederhana tapi punya mobil, kita punya penghasilan bisa umroh haji. Nah, siap nggak teman-teman semua melakukan itu? Siapa yang siap 2026 minimal kebeli Pajero dulu sama rumah 1 miliar. Coba yang siap tahun ini dan yakin tahun ini bisa kebeli mobil impian sama kebangun rumah, ketik nama asal kotanya. Oke, di jam 10 kita kita mulai ke strategi ya. Saya akan mulai nulis-nulis nih. Coba yang siap berarti belum tidur, yang nggak nulis nama asal kotanya berarti udah tidur nih. Bisa 116 orang lagi. Kita mulai ke strategi nih. Coba yang siap tahun ini kebeli mobil, kebangun rumah. Ketik siap nama asal kotanya. Saya pengen lihat di 100 orang ini yang ketiduran siapa. Pasti ada yang ketiduran, wajar itu mah. Ya karena saya pun kalau jadi peserta itu berat. Jadi peserta itu paling berat teman-teman semua. Karena yang namanya setan itu nggak suka orang-orang yang rajin itu. Jadi lawannya teman-teman tuh emang berat sih. Lawan orang-orang yang miskin itu berat. Lawannya tuh setan. Setan itu kan selalu menggoda buat diri kita males, ngantuk, menunda-nunda pekerjaan. Itu kan godaan setan teman-teman. Kadang diri kita mah difitrahkan sama Allah dari dulu itu emang harus jadi orang kaya. Ya cuman karena kita salah pergaulan kadang. Akhirnya kita belum kaya sampai detik ini. Tapi kan tergantung kita. Bisa jadi kayanya di umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tergantung kita mau merubah hari ini atau enggak. Karakter kita. Sehingga karakter kita benar-benar karakter yang bisa mengalahkan setan itu. Setan itu kan paling gak suka orang yang rajin. Saya jamin setan gak suka orang yang rajin. Setan paling gak suka orang-orang yang suka sedekah. Setan paling gak suka orang-orang yang selalu berdoa. Orang-orang yang kaya dan rajin ibadah itu setan gak suka. Setan itu paling suka sama orang yang malas. Ya makanya ketemu kan digoda sama malas. Terus orang miskin. Teman-temannya setan nanti. Nah makanya emang berat ujian kita itu. Tapi kita harus ngelawan. Ya Bismillah bareng-bareng gitu. Ngelawannya bareng-bareng. Karena saya pun gitu. Ya suka suka gampang ngantuk. Suka malesan awalnya. Tapi setelah saya ngelihat 20 juta pertama. Wah makin semangat. Ketika saya dapat 150 juta makin semangat lagi teman-teman semua. Akhirnya uang itulah bisa membuat mata saya yakin, oh saya harus kerja keras nih. Kerja keras segitu aja bisa dapat 20 juta. Ditambahin lagi kerja doanya, ditambahin lagi 50 jutanya. Makin semangat lagi ditambahin lagi 500 juta. Makin semangat lagi ditambahin 1 miliar gitu. Kadang uang emang yang menyadarkan kita. Karena uang itu ya tetap lah ya. Dunia ini perlu duit ya. Bener. Siap ya, bismillah ya. Nah saya akan mulai nulis-nulis nih. Terus bentar-bentar kita buka dulu. Kita buka dulu Zoom-nya di HP. Oke. Eh, yang belum ketik siap.
Coba ketik dulu nama asal kotanya ya. Ini tinggal 15 hari lagi ke Ramadan nih. Harus punya bekal, jangan sampai Lebaran nanti bawa nggak pulang kampung. Minimal yang belum dapat motor, Lebaran pakai motor baru 20 juta atau beliin 20 juta ambil cashnya aja kalau udah punya motor. Yang udah dapat motor, Lebaran itu dapat mobil 150 juta ya. Jadi totalitas masih ada 15 hari lagi, 2 minggu lagi kan teman-teman semua ke Ramadan. Itu persiapkan ilmunya dari sekarang. Ya, ilmu kepepet. Dulu kalau saya pakai ilmu kepepet. Jadi makanya saya mah tabrak-tabrak aja. Jadi kalau ada malas tabrak. Kalau ada mentor yang mau ngebimbing lewatin. Kalau ada mentor saya lagi malas susul gitu kalau saya mah. Jadi saya kepepet. Jadi saya mah nggak mau nunggu orang lain dari dulu. Ya kalau ada tim saya ataupun mentor saya lagi malas nih, saya nggak akan nunggu, tinggalin, tinggalin. Kenapa? Karena lagi kepepet saya. Kalau saya nunggu mentor saya, kapan saya punya rumahnya? Keburu diusir manten dari kontrakan. Kalau saya nunggu mentor saya, nunggu mitra yang lain mau training nih, karena ada orang-orang yang mau training temennya nggak bisa datang. Ah, jadi nggak usah datang ah, teman saya nggak bisa datang juga. Mitra saya mau trading nih harus bareng aja sama mitra. Mitranya nggak datang, mentornya nggak datang. Kalau saya nggak bisa kayak gitu dulu. Ya kalau saya nyantai, kapan saya punya mobil, punya rumahnya, kapan saya bisa punya penghasilannya, kapan umroh hajinya gitu. Makanya kalau ada orang yang malas tinggalin. Siapapun itu, mau mitra, mau mentor, mau adik saya sendiri pun saya tinggalin. Ya, beneran. Saya emang gitu orang ya, nggak pernah nungguin orang. Paling ditungguin kalau sekarang-sekarang. Ramadan, nah, nanti itu tradingnya tanggal 8. Ramadan bisa buat ledakan pemasukan. Nah, tanggal 8 tradingnya minggu depan. Ini kita buka matematika dasarnya dulu ya. Matematika dasar di bis ini. Jadi sekali lagi teman-teman harus paham kerangka hitung-hitungannya. Udah itu bikin strateginya ya, dan sebenarnya sering-sering ketemu mentornya aja pasti berhasil itu. Oke, nih. Ini sedikit informasi terbaru ya buat teman-teman yang baru-baru daftar. Nih, eh sekarang kan paket-paket itu ada beberapa ya. Nih paket basic tuh sekarang terbagi jadi dua loh. Ya, paket basic itu sebenarnya sekarang ada dua. Nih, paket basic yang pertama 1.850.000 ya. Itu teman-teman dapatnya 10 box. Nah, 10 box. Terus dapat apa lagi? Ya, dapat satu poin reward itu aja sih. Ya, kalau misalnya daftarin paket basic ya, poin reward motor, mobil, rumah satu. Nah, sekarang itu ada basic yang baru sebenarnya. Yang kalau kita pecahin di sini ada basic yang 1.950.000. Ah, ini tuh ya dapat produknya si Mitra itu 11 box kelebihannya. Terus ke kitanya ya, ke kitanya itu selain dapat satu poin reward ya, kalau yang basic ini dan dapat juga 0,5 poin vacation. Ini harus paham dulu nih ya, 0,5 poin vacation. Oh, ini enggak nih. Sama ini bonus sponsor. Bonus sponsornya ini tuh 200.000. Ya, bonus sponsornya ini 200.000. Nah, yang ini bonus sponsornya itu 250.000. Ah, ini basic tuh sekarang tuh ada dua. Nah, saya sendiri nanti akan coba basic yang ini ke calon-calon reseller saya nih. Karena apa keuntungan kita lebih besar dan si mitra dapat produknya lebih banyak. Ya.
Point vacation ini apa? Point vacation ini gede banget loh untungnya. Lumayan bisa dapat trip luar negeri atau bisa umroh. Jadi teman-teman bisa nyoba juga basic ini. Atau ini tuh misalnya bisa melalui tahapan. Tahapan yang pertama itu ke ID RBR dulu. RBR dulu yang berapa? 200.000. Lalu dari sini mutasi. Mutasinya berapa? RP 1.750.000. Nah, ya. Jadilah maksudnya 1.950 tuh kayak gitu. Boleh bertahap. Misalnya ada orang yang pengen daftar tapi nggak ada duit, ngumpulin dulu. Dia mulai dari start 200.000 dulu, nanti mutasi. Nah, ujung-ujungnya ke sini. Ujung-ujungnya bonus sponsornya sama kayak gitu dapat gitu. Atau mau langsung boleh. Ini sebenarnya juga tahapannya dua sih. Dari yang ini pun tahapannya itu RS dulu yang ini tuh. Tapi RS di sini nggak ada produk, nggak ada komisi, langsung BR. Tahapannya. Kalau ini RBR, udah itu ID-nya ntar berubah jadi BR mutasinya. Gitu ya. Paham ya? Ini paket basic nih. Semuanya dapat 1 poin reward, tapi ini dapat dapat 0,5 poin vacation. Di mana poin vacation ini kalau teman-teman kumpulin 100 pasang, 100 ini lumayan loh. 100 kiri 100 kanan itu dapat trip Asia. Kalau teman-teman mau diakumulasiin itu 500 pasang itu dapat umroh. Nah, jadi kalau di sini teman-teman ada kesempatan dapat vacation. Kalau di sini ya ada, cuman lama gitu. Ketika kalau mitranya RO doang. Kalau ini ketika mitra daftar pun udah dapat poin vacation. Nah, makanya ini menurut saya ini ada potensi luar biasa nih kalau teman-teman mulai belajar cara menjual paket basic yang ini atau bertahap dari RBR ke BR. Ya, perlu proses juga nanti saya contohin dulu. Paham ya dari sini ya untuk paket basic ya? Kelihatan nggak dari kamera? Kalau teman-teman yang nggak kelihatan di HP itu digedein gitu. Bisa dicubit HP-nya, gede nanti bisa langsung gede. Ya, jadi teman-teman paket basic yang terendah di PT Base itu ada 2 dan beda jumlah produk yang dibeli dan potensi bonus sponsor beda sama poin vacation-nya yang beda. Sampai di sini paham ya? Nah, selanjutnya ada apa? Paket reguler. Yang lainnya sama. Yang reguler, teman-teman itu bisa dapatnya berapa poin? Kita ngomongin poin ya sekarang ya. Karena ada semua udah daftar lah ya. Pelajarin itu. Nah, ketika teman-teman bisa closing paket, kalau ini kan cuma 1 poin nih rewardnya nih. Kalau reguler, ketika teman-teman bisa closing paket reguler selain komisinya lebih besar tentunya, ya komisinya tinggal 200.000 kali 3, ya 600.000. Ini kita ngomongin poinnya sekarang. Kalau komisi-komisi teman-teman udah paham semua kan? Nanti besok ada training marketing plan lah. Ini kan saya lagi fokus gimana caranya teman-teman semua di tahun ini bisa dapat motor, mobil, dan rumah. Ini materi saya. Nanti untuk lebih detailnya, untuk masalah bonus sponsor dan sebagainya, di training marketing plan besok. Jadi saya akan fokuskan gimana caranya teman-teman semua harus bisa punya gambaran, punya rencana, punya hitung-hitungan, gimana sih saya pribadi untuk dapat motor, mobil, dan rumah. Nah, reguler ini kalau teman-teman bisa closing reguler, teman-teman bisa dapat 3 poin. Kalau teman bisa closing paket bisnis, ya Anda atau tim Anda bisa closing paket bisnis, Anda bisa dapat 7 poin. Ini pahamin dulu. Terus eksekutif, ya produk lebih banyak kan. Anda bisa dapat poinnya berapa? 15 poin. Kalau Anda bisa closing paket priority atau 31 hak usaha, Anda bisa dapat 31 poin. Nah, kan untuk dapat reward itu bukan ngumpulin orang, tapi ngumpulin omset yang bisa menjadi poin. Ya, harus pahami itu. Makanya Anda pilihannya mau cepat atau mau lebih cepat, tergantung dari target Anda. Ya, tergantung dari target Anda. Nah, mau cepat dapat motor, mobil, dan rumah atau mau lebih cepat lagi nih. Otomatis kan kita tinggal bikin strategi aja. Kalau pengen cepat berarti kan penjualannya harus besar. Nah, sekarang kita ukur nih target kita mau kemana. Ini yang paling penting nih setelah teman-teman tadi bersyukur. Kita bikin target buat diri kita pribadi. Saya sendiri waktu itu termasuk orang yang bikin target.
Karena saya nggak mau punya rumah kelamaan. Saya harus punya rumah segera mungkin. Anak saya waktu itu udah lahir anak kedua. Ya, maka di sini kita harus paham nih, kejaran pertama kita adalah reward. Nanti lebih detail trainingnya tanggal 8. Jadi teman-teman harus wajib ikutan training. Ini gambarannya aja dari saya. Ini pemetaan saya ketika saya daftar. Jadi kalau saya ngerjain di sini, kalau udah daftar harus berhasil. Kalau saya mah nggak akan main-main saya. Ketika daftar itu karena jual mas kawin, bagi saya wajib diri saya itu harus berhasil dan nggak boleh lama. Harus cepet. Ya, cepetnya bukan takaran orang lain, tapi cepetnya sesuai kebutuhan saya. Saya butuh rumah cepat, butuh mobil cepat, butuh umroh haji cepat gitu. Karena kita nggak tahu kapan hidup kita berakhir di dunia ini. Makanya cepat teman-teman semua. Reward pertama itu reward motor atau star belian. Omsetnya harus berapa? 50 pasang kan? 50 poin kiri, 50 poin kanan. Dapat 20 juta. Nah, ini apalagi nih, tulis yang baru-baru. Ini kan bukan jumlah orang, tapi omset. Nih, ngomongin yang 20 juta dulu deh. Star belian. Ini kan omset. Target dari perusahaan kalau teman main nyampe, promonya 50 omset ini, 50 omset kan dapat 20 juta. 50 dapat dari mana? Dapat dari poin ini. Ya, kalau teman-teman pengen lambat ya jual paket basic ke 50 orang, bisa nggak? Bisa dapat 50 poin. Atau jual paket basic ke 10 orang. 10 orang kita tugasin masing-masing menjual ke 5. Jadi 50. Ya, nanti kan kita bikin strategi aja untuk 50-50 kanan tuh mau jualan sendiri atau mau jualan rame-rame. Mau jualan berdua atau berempat atau berdelapan. Paham? Ya. Jualan sendiri, berdua, berempat, berdelapan. Pokoknya yang dihitung tuh omset semua dari kita ke semua tim kita. Wah. Dan enaknya di PTBS, di Berlian ya. Kenapa saya di sini? Di sini tuh cuma ngebangun 2 tim doang dan akumulatif tanpa batas waktu. Jadi kita cuma ngebangun 2 orang doang, 2 jaringan doang. Ya antara 2 orang atau 4 orang atau 8 orang terserah. Ini akumulatif. Kalau omset udah 50-50 nggak di-nolin lagi. Kebanyakan atau marketing yang binari itu biasanya suka di-nolin lagi. Ini enggak. Dari 50 kan omset naik terus. 51, 52, 53, 54. Nih 250 poin kiri, 250 poin kanan. Teman-teman dapat berapa? 150 juta. Tuh. Omset nggak mungkin berhenti kan? Karena ketika Anda dapat mobil di sini, pasti mitra yang di bawah dapat motor. Pasti makin semangat semua tim kita. Pasti ngomset lagi. Maka nggak akan lama itu nyampe 1.750, 1.750. Anda akan dapat 500 juta. Wah, gede kan? Yang keempat, omset pasti nambah lagi nih. Karena akumulatif nih ya. 5.000 kiri, 5.000 kanan. Anda dapat 1 miliar tuh. Yang kelima, reward terakhir, paket basic. Ini kalau ngomongin paket basic dulu ya. 15.000 kiri, 15.000 kanan, 1,5 miliar. Dapat deh Anda kalau ditotalin 3 apa nih? Kalau ditotalin ini 3,17 miliar. Wah, mantap kan? Berarti kan karena kita tadi bersyukur sama Allah, kita pakai badan kita untuk bisa nyampe ini. Nah, kalau teman-teman sekarang belum bergerak, pakai otak kita dulu aja nih untuk nyampe 50-50 dulu sebelum lebaran. Berarti kan target omset 100 paket. Ini saya mendingan sendiri atau mendingan rame-rame pertanyaannya. Kalau teman-teman dikasih target untuk bisa menciptakan 100 paket omset, bisa menjual 100 paket, mendingan sendiri atau mendingan 110 orang. Ini kan target 50, 50 kan berarti 100. Saya menjual 100 basic, dapat tuh 20 juta. Atau lebih gampang, saya berserta 10 teman saya, ya masing-masing menjual paket basic 5. Dapat juga 20 juta. Maka ketika saya daftar di sini, saya tinggal ngukur diri saya mampu nggak ngejar ini sendiri. Kalau nggak mampu, saya harus cari tim. Bukan nyari orang doang. Kan bisnis, semua bisnis itu emang nyari orang. Ya, semua bisnis. Semua bisnis itu nyari orang. Ya, andai teman-teman mau buka warung makan nih, rumah makan.
Rumah makan kan nggak mungkin dikerjain sendiri, bener nggak? Anda nyuci piring sendiri, masak sendiri, ngelayanin sendiri, kasir sendiri, kan nggak mungkin. Itu mah bukan pengusaha, namanya pedagang. Kalau Anda masih mikir semuanya dilakukan sendiri, Anda berarti belum berpikir menjadi seorang pengusaha, masih berpikir pedagang. Kalau pedagang itu kayak gimana? Kayak pedagang bakso yang dorong. Dia bikin sendiri, bener nggak? Baksonya. Udah bikin sendiri, dia jual-jual sendiri, ngeracik sendiri, ngitung duit sendiri. Itu sampai tua pun akan jadi pedagang. Nggak beda halnya seperti karyawan, pasti penghasilannya. Karena semuanya diurus sendiri. Pasti uang yang dapat untuk sendiri. Kalau pengusaha beda, buka warung bakso nih, ya 100 meter persegi. Gede, ada 100 kursi. Pasti yang dia pikirin apa nih? Kasirnya siapa ya? Bagian waiternya siapa nih? Bagian cuci piringnya siapa? Dia akan cari orangnya. Ketika dia berhubungan sama banyak orang, maka uangnya kenapa makin besar? Karena dia mau berbagi rizki sama orang lain. Sehingga dia akan menjadi perantara rizki buat karyawannya. Makanya pasti pengusaha bakso akan lebih kaya dibanding tukang bakso. Kenapa? Karena dia nyari orang. Dia ngajarin orang, meng-hire orang. Pasti uang yang turun dari langit adalah uang buat dia dan buat semua karyawannya. Maka ketika teman-teman menjalankan bisnis ini, bukan sekedar nyari orang buat daftar, bukan. Tapi nyari orang untuk menjadi tim kita. Ya, yang mau berjuang bareng sama kita dapat 3,17 miliar. Maka siapa yang dicari? Maka siapa pasar kita? Banyak, unlimited. Pasar kita unlimited. Waduh, Kang, susah nyari orang. Gampang, teman-teman semua. Kok gampang? Pertanyaan saya tanya ke teman-teman semua yang hadir, siapa orang yang nggak butuh 20 juta untuk beli motor? Ada nggak? Kalau misalnya kita nyari orang yang mau beli skincare, kalau saya jajarin 10 orang, siapa yang butuh skincare, itu bisa jadi yang nolak 9 orang. Karena nggak semua orang butuh skincare. Tapi pertanyaan yang kedua setelah saya nawarin skincare, siapa di sini yang butuh uang 20 juta? Siapa yang pengen uang 20 juta? Siapa yang pengen uang 150 juta? Siapa yang pengen uang 3,17 miliar? Di antara 10 orang pasti semuanya jawabannya mau. Berarti 10 orang itu pasar kita. Kecuali ada orang, wah saya emang nggak butuh kan 3,17 miliar, buat apa? Baru kita ngomongin produknya nih, masuk. Jadi kita bisa masuk melalui produk, bisa masuk melalui peluang bisnis. Kalau dia nggak butuh produk, masukin peluang bisnisnya, lalu cari produk yang dibutuhkan oleh calon tim kita. Kalau tim kita nggak butuh duitnya, masukin produknya. Produk apa yang dia butuhkan? Gitu, teman-teman semua. Makanya nggak ada orang yang nggak butuh. Makanya nggak boleh teman-teman ngomong, wah susah nyari orangnya. Enggak, semua orang tuh butuh ini. Semua orang tuh pengen ini, tapi mereka cari siapa yang mau ngebimbing Anda. Siapa yang mau bisa ngebimbing mereka untuk mendapat ini. Gitu. Makanya kalau nawarin siapa aja, kalau ditolak, saya mau nyari yang lain lagi. Toh masih banyak orang yang kalau ditawarin, mau nggak kamu ngerjain bisnis bareng saya, supaya kamu dapat 3 miliar. Mau nggak kamu jadi partner bisnis saya? Saya lagi ngerjain proyek 3 miliar nih. Kalau mau, ayo. Kalau nggak, saya nyari yang lain. Itu cara saya waktu itu. Jadi kalau saya teman saya nolak, bodoh amat, terserah. Saya tinggalin, saya cari teman saya yang lain. Saya cari teman saya yang lain. Gitu. Dan saya kerjain bisnis profesional. Jadi nggak pernah main-main. Buka flip chartnya, liatin produknya. Mau nggak nih saya lagi ngerjain proyek 3 miliar. Kalau mau, ayo. Kalau nggak usah. Dan ada trainingnya. Apalagi sekarang udah lengkap. Dulu mah nggak ada training secara virtual kayak gini. Teman-teman kasih tahu nih trainingnya. Senin sampai Minggu. Ada pertemuan nanti tanggal 8. Daftar hari ini tanggal 8, kamu gratis training. Langsung belajar. Kan kamu katanya pengen lunas utang. Ayo kerjain bareng sama saya. Oh nanti aja nunggu nunggu kamu udah berhasil. Kalau saya udah berhasil, saya nggak akan mungkin ngajak kamu. Dan saya nggak ada waktu buat ngebimbing kamu. Paham nggak tuh teman semua? Kalau ada temen nih ya, teman Anda ngomong, nunggu nanti aja nunggu kamu berhasil. Saya akan ngomong, kalau nunggu saya berhasil, ketika saya berhasil, saya nggak akan ada waktu bimbing kamu dari A sampai Z, nggak ada waktu. Beda halnya kalau saya belum berhasil, saya akan ngedampingi kamu lebih detail gitu. Ya logika aja, kalau saya udah dapat luxury, mungkin nggak saya benar-benar nuntun-nuntun gitu. Teman saya kemanapun, kan nggak mungkin. Pasti kalau udah dapat luxury kayak gini kan mitranya udah banyak. Nggak ada waktu sepenuhnya buat teman saya itu. Jadi kalau teman pengen berhasil, ikuti teman yang mau berjuang itu ketika belum berhasil.
Kalau udah berhasil mah nggak ada waktu 100% buat Anda, saya jamin. Karena jaringannya udah banyak, ya. Nih, ini kalau dilakukan, udah pasti berhasil. Nah, teman-teman tinggal ngukur nih, mau bareng-bareng atau sendiri. Kalau saya pilih bareng-bareng. Nah, sekarang ini udah paham ya poin-poinnya. Ya, matematika dasar ini tahu-tahu harus pahamin dan teman harus yakini pasti akan terjadi suatu saat kayak gini. Ya, ketika teman-teman udah daftar, sekali lagi, ya, kerjaan teman-teman itu yang pertama promosi, promosi. Atau kalau di detailin lagi ngasih tahu gimana orang lain mau tahu bisnis Anda kalau Andanya nggak ngasih tahu. Andaikan itu handphone iPhone yang lagi atau Samsung atau iPhone atau Oppo itu bikin tapi nggak dipromosiin, saya yakin nggak akan ada orang yang beli. Ya, sampai sekarang Samsung udah besar gitu masih ada promosinya kok di TV, di YouTube dan sebagainya. iPhone pun sama masih dipromosiin. Itu sekelas perusahaan besar setiap hari promosi. Lah Anda mau berbisnis tapi nggak pernah promosi, ya nggak akan ada orang yang mau beli. Jadi kuncinya itu promosi atau ngasih tahu siapapun, mau prai motor, prai mobil, itu harus promosi. Ya ada yang si ownernya Samsung, ownernya iPhone ngomong, oh saya udah terkenal ini, nggak usah promosi lagi. Ya iPhone lama-lama mati itu, mati saya jamin. Kalau nggak mau promosi, semua brand lama tuh sampai sekarang masih promosi. Aqua, Le Mineral, masih promosi, nggak berhenti setiap hari. Nah, apalagi kita yang masih baru, promosi itu wajib. Ya nggak boleh nyuruh tim saya aja promosi, saya nggak mau promosi. Nggak bisa, lama-lama akan mati, saya jamin. Dan nggak akan jalan. Walaupun jalan nggak akan cepet gitu. Tetap Andanya harus promosi. Atau pakai duit Anda untuk promosi. Pilihannya dua. Diri Anda yang promosi atau uang Anda yang bekerja. Gitu. Kalau pemilik iPhone kan uangnya bekerja. Suruh aja orang lain. Atau bayar iklan. Bisa. Nah, karena kita belum punya duit, udah promosi. Kasih tahu lah. Promosi di media sosial boleh. Ke teman boleh. Terserah. Teman-teman, misal, ya, kita hari Senin ngasih tahu kedua orang. Selasa ngasih tahu kedua orang. Rabu ngasih tahu kedua orang. Kamis ngasih tahu kedua orang. Jumat ngasih tahu kedua orang. Nah, Sabtu ngasih tahu kedua orang. Ada berapa nih total nih? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2 berapa? 12. 12 orang tuh yang dikasih tahu. 12 orang yang dikasih tahu. Ajak ke Zoom seminar tuh, teman-teman. Ajak ke Zoom seminar atau ajak ke Zoom ajak ke seminar kantor dari 12 orang ini. Masa nggak ada yang daftar dua orang? Dari 12 orang yang teman-teman kasih tahu dari Senin sampai Sabtu, dari 12 orang yang teman-teman tawarin di minggu pertama, masa diajak ke Zoom seminar, teman-teman kasih tahu doang ya, ayo mau nggak bisa saya nanti ada mentornya, mentor saya nanti yang jelasnya di kantor atau di Zoom, kasih tahu aja. Masa nggak ada yang daftar dua orang? Waduh Kang, bener Kang, udah 12 orang kan nggak ada yang daftar. Udah lakukan lagi minggu keduanya. Ini kan minggu pertama nih. Minggu keduanya lakukan lagi, minggu kedua. Senin dua, Selasa dua. Kan ikhtiar. Proses ikhtiar harus dilakukan. Allah itu mantau kita, ngelihat kita. Kamis dua, Sabtu ngasih tahu dua orang, promosiin Sabtu dua orang. Kan ketemu lagi 12 orang lagi di minggu kedua. Masa nggak ada yang daftar dua orang? Nggak mungkin. Ada Kang, aduh kan nggak ada yang daftar Kang di minggu kedua. Ini minggu pertama nggak ada yang daftar, minggu kedua nggak ada yang daftar. Sok lakukan lagi di minggu ketiga. Ayo Senin kedua orang ngasih tahu niatnya promosi semua bisnis tuh ngasih tahu nih. Cek teman-teman ya ke toko-toko handphone. Apakah semua orang ya yang masuk toko handphone itu beli? Enggak, lebih banyak yang nggak beli. Lebih banyak yang lihat-lihat, yang belinya mas satu di antara 100 orang pasti ke toko. Cek aja teman-teman ke toko handphone. Lebih banyak orang yang lihat-lihat. Jadi akan lebih sedikit sebenarnya orang yang beli dibanding orang yang lihat. Tapi dia, setiap yang jual pasti ada yang beli. Kalau teman-teman setiap hari ikhtiar. Di minggu ketiga ketemu lagi 12 orang. Masa nggak ada yang daftar dua orang? Masa nggak ada yang beli belanja paket basic dua orang? Kalaupun di minggu ketiga nggak ada, lakukan lagi minggu keempat. Nih, minggu keempat. Kalau totalin
4 minggu, berarti 12 kali 4 berapa? Ini berapa? 8. 1, 2, 3, 4, 48. Masa dari 48 orang nggak ada yang belanja dua? Ini kalau kita lakukan seminggu, sebulan, 48, masa nggak ada yang belanja dua orang? Nggak mungkin. Kalau ini nggak ada yang mau daftar dua orang, saya tanya, udah melakukan syukurnya belum? Udah introspeksi ke diri belum? Jadi lebih rajin, hilangin malas, hilangin ngeluh. Kalau udah, saya jamin ya, nggak usah nunggu minggu keempat. Di minggu pertama aja udah ketemu dua orang. Ini saya ngurut kan dari awal sampai akhir. Ini ketemu dua orang itu tergantung andanya. Karena ini orang, karena ini rezeki. Orang itu akan ngikutin siapa. Rezeki itu sukanya ke siapa. Kalau ini teman-teman udah bener dari awalnya ngikutin tadi cara saya, maka di bulan pertama itu atau anggaplah bulan kedua ini nih. Karena bulan pertamanya teman-teman kerja nih dari Senin ngasih tahu dari Senin sampai Sabtu atau sampai Minggu sampai 4 minggu. Baru closingnya di bulan kedua, nggak apa-apa. Baru closingnya di bulan kedua gitu kan, di bulan kedua nih setelah daftar sambil belajar sambil ngasih tahu gitu. Baru ada yang daftar dua, nggak apa-apa, alhamdulillah. Nah, bulan ketiganya ajarin hal yang sama si A dan si B ini. Ngasih tahu dua dua setiap hari promosi gitu. Bergerak ngasih tahu baik online maupun offline, mau bikin video kek, mau ke teman kerabat terserah. Yang penting kan niat kita bantu orang lain supaya punya bisnis, supaya bisa berhasil. Kalau udah lakukan sebulan, masa di bulan ketiganya si A nggak closing dua, si B nggak closing dua? Pastilah. Ini dilakukan terus teman-teman nih, istiqomah. Si A ajarin mitranya yang dua orang, ajarin bareng kita pun turun ke bawah. Nih kitanya pun turun ke bawah ngajarin si ini, ngajarin si ini. Turun bareng-bareng ngajarin dua mitra baru di sini, dua mitra baru di sini diajarin nih. Deketin nggak? Atau di Zoom? Kelihatan nggak? Kita turun ke tim pertama kita turun juga ke bawah bareng-bareng sama kita ngajarin dua orang ini supaya terduplikasi. Ya di bulan keempat kalau benar-benar nih ya, benar-benar ngikutin struktur saya nih, pasti saya jamin di bulan keempat bisa masing-masing bisa menjual dua paket. Ini kalau ngomongin paket basic dulu ya. Masing-masing menjual paket basic. Dua orang masing-masing bisa jual ke dua orang. Dua kali dua berapa? 4 kiri, 4 kanan. Bulan kelima, ya bulan kelima berapa? 4 kali 2 masing-masing bisa jual. Ini turun ke bawah nih. Ngajarin, ngasih tahu, mentorin, bimbing, video call, telepon misalnya ya, ajak ke Zoom seminar, ajak ke seminar kantor. 4 mitra baru di bulan keempat, masing-masing melakukan hal yang sama. 4 kali 2, 8 kiri, 8 kanan. Di bulan keenam, 8 mitra baru kiri, dibimbing sama para mentornya, promosi setiap hari, maka di bulan keenam, dia bisa closing 2 masing-masing, 8 kali 2 berapa? 16 kiri, 16 kanan. Poin. Di bulan ketujuh, lihat. Udah poinnya berapa? 32 kiri, 32 kanan. Bulan ke-8, berapa? 64 kiri, 64 kanan. Ini udah paham ya? Ini saya hapus nih ya. Udah paham ya teman-teman melakukan apa dari Senin sampai Sabtunya? Ya, totalin berapa nih omset poin ini? Ini kan bukan jumlah orang, omset poin. Basic, basic, basic. Kalau basic itu satu orang satu poin terjual. Satu tambah dua tiga, tiga tambah empat tujuh, tujuh tambah delapan berapa? 15, 15 tambah 16, 31 tambah 32, 62. Ini udah berapa nih? Di sini udah dapat motor nih, karena motor kan cuma 50 kiri, 50 kanan. Dapat di sini 20 juta Anda. Tuh, dapat reward di sini. Di antara bulan ke-7, Anda udah dapat reward 20 juta. Ya, cuman ngebentuk dua tim doang. Nih, bulan ke-9, 64 kedua 128 kiri, 128 kanan. Tuh. Masing-masing bisa menjual kedua orang ini. Dimentorin dari atas ke bawah. Belajarnya bareng di Zoom. Arahin setiap kita punya mitra. Arahin semua ke Zoom training. Paksa mitra-mitra kita mau belajar. Ikuti Zoom seminar. Ya, bulan ke-10.
2256 kiri, 256 kanan. Bulan 10 lihat nih. Totalin nih di sini nih, totalin. Nih, di sini udah dapat mobil, teman-teman. Nih, di bulan 9, bulan 10, teman-teman udah dapat 150 juta. Karena untuk dapat mobil tuh cuma 250 kiri, 250 kanan. Dapat 250 juta. Nih, Anda dapat mobil, di sini dapat motor. Kira-kira ketika Anda dapat mobil, di sini dapat motor, mitra-mitra tim Anda apakah pada semangat nggak? Makin semangat. Disuruh berhenti mau nggak? Nggak mungkin disuruh berhenti mau. Ya, yang dapat motor ini disuruh berhenti mau nggak? Nggak akan mungkin. Dia pasti akan bergerak terus, teman-teman semua. Omset Anda akan nambah terus. Nih, bulan ke-11. Ya, berarti 512 kiri, 512 kanan. Bulan ke-12. Berarti berapa? 1024 kiri, 1024 kanan. Bulan ke-13. Masing-masing bisa jual kedua orang. Berarti berapa? 2048 kiri, 2000 poinnya nih. 48 kanan. Dapat apa di sini? Dapat 500 juta. Oh, dapat 500 juta teman bulan ke-12. Gede ya. Wih, mantap nih. Bulan ke-14. Udah berapa nih? 4.000. 4.000 berapa? 4.000 berapa nih? 48 atau 48 berapa? 4.126 ya? Hah? Benar nggak? 4 ribuan pokoknya. Udah dapat berapa? Ini udah dapat 1 miliar ini. Nih, di bulan 13-14 udah dapat 1 miliar. Tuh, bulan ke-15 ya udah 8.000 sekian. 8.000 sekian omsetnya nih. Masing-masing ada 2 bulan ke-16. Bulan ke-16 ya, bulan ke-16 udah 16.000 sekian. 16.000 sekian. Ini udah dapat 1,5 miliar. Tuh, dari dua orang tadi yang daftar dari Senin sampai 1 bulan, kita prospek 48 orang, 2 orang doang yang daftar. Senin kita ngasih tahu 2 orang, Selasa ngasih tahu 2 orang, setiap hari selama 1 bulan, 2 orang yang daftar kalau terduplikasi, lihat nih, 16 bulan, ya nggak nyampe 2 tahun, dapat tuh 3,17 miliar. Ya, dapat 3, nih, dapat 3,17 miliar. Udah, Kang, capek 16 bulan. 16 bulan, kalaupun capek 16 bulan, dibayar 3,17 miliar, teman-teman capeknya hilang nggak? Kalaupun 16 bulan itu capek, ya, capek kita ngasih tahu orang, ngebimbing mitra, tapi kita dibayar 3,17 miliar, baru rewardnya doang ya. Ini belum saya hitung komisinya, saya nggak ngitung bonus pasangannya, bonus sponsornya, saya nggak ngitung nih. Baru ngomongin reward doang. Andai 16 bulan, kata teman-teman capek. Kata teman-teman banyak godaan, banyak rintangan, Zoom meeting, training susah. Tapi Anda dibayar 3,17 miliar. Saya sih lebih baik capek, lebih baik ikutan training dibanding saya 2 tahun lagi masih punya hutang, dibanding saya 2 tahun lagi masih kontrak, dibanding 2 tahun lagi saya kemana-mana masih pakai motor. Saya lebih baik kerja keras. Andai di sini harus kerja keras nih. Ini menurut saya bukan kerja keras, ini kerja santainya PTBS ini tuh. Ini tuh kerja santainya. Nanti saya coba bandingin sama kerja capek ya. Ini kerja santainya, cuma ketemu 2 orang doang yang mau jalani bisnis bareng kita dan mau istiqomah sama kita. Ketemu 2 orang doang nih. Ini ibaratnya cara paling bodohnya ngerjain di sini. Kalau kita punya strategi, bisa lebih dari ini harusnya. Cara santainya aja, ya kurang dari 2 tahun dapat. Apalagi cara capeknya. Andai pun ini capek, kata teman-teman, nyari 2 orang tuh capek setiap hari, ya capeknya akan kebayar dengan 3,2 miliar. Paham nggak? Makanya bisnis ini menurut saya bisnis yang benar-benar wajib diperjuangkan dan kalau dikerjain pasti berhasil. Seperti yang saya selalu contohkan, kalau teman-teman mau masak air, itu pasti panas. Asal siapin kompornya, siapin pancinya, siapin airnya. Bukan insya Allah panas, udah pasti panas. Nah, pertanyaan teman-teman mau masak airnya nggak? Mau nyiapin nggak? Ini kalau disiapin, udah pasti berhasil. Kan nggak semua orang mau menyiapkan. Dan
bener-bener ngerjain sampai berhasil. Kalau saya sih termasuk orang yang mau. Karena hukumnya harus berhasil saya mah. Kalau nggak berhasil, siapa yang mau bantuin saya? Emang orang tua saya mau ngasih mobil, mau ngasih rumah kan? Enggak. Yang bikin kita berhasil diri kita. Ya, paham nggak? Nih, ada cara capeknya. Tambahin lagi. Otak kita disuruh kerja lagi, disuruh mikir lagi. Kalau kita pengen lebih cepat gimana? Ini kan ngomongin paket basic. Ini saya ngomongin kalau ngomongin semua tim kita paket reguler. Nih, kalau ngomongin semua tim kita pakai reguler. Reguler itu kan dapatnya berapa? 3 poin. Bener nggak? Kalau kita closing pakai reguler, kita dapatnya 3 poin. Kalau tim kita closing pakai reguler, dapatnya berapa? 3 poin. Nih, ngomongin. Kalau kita mau serius lagi nih ya, ngomongin pakai reguler. Wah, di sini nih. Saya, karena saya ngerjain bis ini harus berhasil lebih cepat lagi, saya mau bikin semua tim saya reguler. Wah, ini saya tarik dari sini. Tim saya reguler. Di bulan pertama, saya harus closing 2 orang, tapi saya tawarin paketnya reguler dan harus daftar paket reguler dia. Ya, 2 orang itu paket reguler. Berarti berapa 2 orang itu poinnya? Langsung 3 kiri, 3 kanan. Bulan kedua, nih bulan kedua. Set. Nih kalau saya mau serius lagi, lebih serius lagi nih, ya. Kan ngajarnya omset. Kalau kita pengen cepet ya omset kita perbanyak aja. Kita jangan jual paket basic, jual paket reguler dong. Ini kalau kita mau profesional kayak di sini nih ya, ini benar-benar bakal cepet dapat berhasilnya. Ya, bulan kedua nih ada 1 orang kiri, 1 orang kanan. Ini kan 1 orang nih timnya nih, satu-satu nih. Tapi bisa menjualnya kedua orang paket reguler. Ya, tiga poin ini dikali 2 berapa? 6 kiri, 6 kanan. Wah, di bulan oke, salah nih. Ini bulan ke berapa tadi? Bulan ketiga. Ini bulan kedua. Ini bulan keempat. Wah. Bulan keempat, masing-masing 2 orang kiri, 2 orang kanan, jual ke 2 orang, tapi paket reguler. Maka 4 dikali 3 udah berapa? 12 kiri, 12 kanan tuh. Bulan kelima nih. Berapa nih? 8 dikali 3, 8 kali 3 berapa? 8 kali 3, 24. Bener ya? 24, 24 tuh. Di bulan ke-6 nih. Faktor K, 16 kali 3, 16 kali 3 berapa? Saya tuh nggak pintar matematika. Berapa nih? 16 kali 3, 16 kali 3. Berapa? Hitungin. 16 kali 3, 16 kali 3 berapa? Hmm? 48. 48. Nih udah dapat motor nih. Ya di sini aja udah dapat motor nih. Di sini udah dapat 20 juta. Tuh, di 20 jutanya di sini di bulan kelima. Lebih cepet nggak? Lebih cepet. Nih di bulan ke-7. Nih 32 kiri, 32 kanan orangnya nih ya. Dikali 3 semuanya. 32 kali 3 berapa? Ayo ketikin. 32 kali 3 berapa? 96. Oh, lebih cepat nggak? Oke. Di bulan ke-8. Nih, ada 64 dikali 3 berapa? 64 kali 3 berapa? 102, 102. Totalin semua nih, seret. Ini di bulan ke-8, di sini udah dapat 150 juta. Lebih cepat tuh. Di bulan ke-8 udah dapat 150 juta. Semuanya paket reguler. Ya saya jamin ini luxury. Ini di bulan ke-12, 13 sudah dapat luxury dan champion. Udah. Kalau mau lebih cepat lagi gimana, Kang? Udah. Nih, ngomonginnya semuanya pakai priority 31. 31. Ya 31 semua di sini 31.
Ya, di sini 31 kali 2, di sini udah berapa? 62, 62. Udah dapat motor tuh di bulan kedua. Ya, kalau ngomongin semuanya paket priority. Kali 31 aja semua ini 31. Ya, ini di bulan ke ini berapa? 31 dikali 4. Ya, 31 udah berapa ini? Ya, di bulan keempat teman-teman udah dapat motor, di bulan ini udah dapat motor, di bulan keempat kelima udah dapat mobil. Ya, mungkin kurang dari 1 tahun udah dapat luxury. Dan itu ada yang lakukan nggak? Ada. Banyak yang melakukan cara itu. Dan ada luxury-luxury yang bisa dicapai kurang dari 1 tahun. Karena dia fokusnya sama timnya jual paket priority. Ada. Saya termasuk orang yang random. Nggak jual paket basic, semua random. Makanya saya dapatnya 2 tahun lebih. Nah, tinggal teman-teman sekarang. Ya, mau cepat atau mau lebih cepat. Kalau mau lebih cepat, maka pakai nih badan kita yang udah alokasi. Kita syukurin badan kita. Otak kita mulai dipakai. Saya sampai punya loh Excel-nya, Microsoft Excel-nya, hitung-hitungan kayak gini di Microsoft Excel awal-awal. Saya tuh hitung semuanya. Ya, saya bikin grup namanya duplikasi reguler. Saya bikin grup waktu itu ya. Awal-awal saya jadi kayak gitu. Tim saya tuh saya ajarin cara jual paket reguler. Dan ini lama-lama terbentuk. Nanti akan ketemu orang-orang yang jago, yang aktif, yang tahu-tahu dapat reward di bawah Anda. Nih, ada faktor luck nanti. Ketika teman-teman otaknya dipakai, tangannya dipakai, matanya, kakinya semua dipakai, ada faktor luck. Faktor luck itu apa? Ketika nanti ada orang-orang yang mau berjuang sampai berhasil. Contoh nih, ketika teman-teman berjuang sampai berhasil, di kiri tahu-tahu lahir Algiat Saputra, di kanan misalnya lahir Pada Armansyah. Udah teman-teman, udah pasti dapat mobil, udah pasti dapat luxury. Nah, cuman orang itu nanti dititipin sama Allah kapan? Saya nggak tahu. Dan saya yakin teman-teman tuh nggak tahu. Orang-orang yang akan berhasil itu mungkin didatangin di bulan ke-6, mungkin di bawahnya siapa, nggak tahu. Yang jelas akan ada hadir orang-orang yang bisa membawa Anda berhasil. Nah, cuman orang itu akan selalu suka sama orang yang rajin, yang mau gerak tiap hari, mau ikhtiar tiap hari, nanti akan ketemu. Jadi keberuntungan itu datangnya ke orang-orang yang rajin. Maka teman-teman tinggal ikhtiar setiap hari, belajar setiap hari, silaturahmi setiap hari, udah jaminannya. Jaminannya apa, Kang? Jaminannya berhasil. Berhasil dari PTBS apa, Kang? Bisa dapat 3,2 miliar minimal, atau paket priority bisa dapat minimal 98 miliar. Jadi capeknya Anda nggak sebanding sama reward ini. Daripada kerja di pabrik 8 jam, nggak tentu, nggak pasti, nggak mungkin dapat 3,2 miliar. Saya lebih baik capek di PTBS 12 jam untuk 2 tahun dapat 3,2 miliar. Jadi capeknya dipercepat, tapi hasilnya besar. Kalau saya lebih baik ini. Tadi yang saya tulis teman-teman harusnya udah paham ya. Itu sekali lagi teorinya. Ketika saya tahu teori itu, saya rumusin. Saya hitung-hitung kayak tadi tuh. Bahkan saya lebih detail lagi. Saya hitung teori reguler, saya hitung teori bisnis, saya hitung teori eksekutif, saya hitung teorinya kalau saya bisa membentuk tim priority semua gitu. Jadi ibaratnya ilmunya saya siapin dulu kerangkanya nih. Udah itu saya siapin timnya. Ayo kamu mau ngerjain strategi yang mana? Kerjain sungguh-sungguh bareng sama saya. Karena bagi saya kalau udah daftar wajib berhasil, nggak boleh gagal. Ya, adapun nanti tim yang nggak kuat pasti menyerah. Tapi saya akan jalan terus. Sama siapa? Sama orang-orang nanti yang dipilih sama Allah buat kendampingin saya. Dan maka di bisnis ini itu nggak ada istilah yang duluan yang cepat berhasil. Ya, mau tua muda duluan belakangan semua punya hak yang sama karena kita punya Tuhan yang sama. Tuhan kita itu maha kaya. Bagi Allah mau ngasih 1 juta sama 1 miliar sama 10 miliar tuh sama aja karena kan kaya. Ibaratnya saya punya uang 10 triliun pada Remansa, mau minta uang 1 juta, 2 juta, 3 juta pasti saya kasih. Cuman asal saya tahu gitu pada masa sanggup ngemegangnya gitu. Justru makin saya kaya, kalau pada Remansa mintanya cuma 10 ribu, saya akan, misalnya saya orang kaya nih, uang punya 10 triliun, pada Remansa itu cuma mintanya 20 ribu, saya terhina. Mas anak saya meragukan saya tuh kaya gitu. Kalau kamu mau sekolah, ya sekolah tertinggi gitu kan. Kalau kamu pengen mobil ya mobil yang paling bagus yang bikin kamu nyaman dan aman gitu. Gak mungkin pada masa saya orang kaya nih pada masa mintanya mobil angkot, gak akan saya kasih dan saya akan terhina ketika pada masa minta mobil angkot.
Makanya ketika saya menjalankan bisnis ini, saya makin yakin kalau Allah tuh maha kaya. Makanya saya pertemukan di sini. Jadi saya nggak pernah downgrade mimpi saya. Ya Allah pengen Pajero, nggak pernah ada saya downgrade pengen Avanza. Makanya saya nggak pernah punya mobil Avanza. Kan ada orang-orang yang ngomong saya mah Kang nggak usah Pajero, mobil Avanza aja udah alhamdulillah. Itu bukan bersyukur. Itu kamu nggak nganggap Allah itu maha kaya. Kalau ini prinsip saya ya waktu dulu ya ketika ketemu bis PTBS. Ya ketika untuk bisnis BTBS, saya nggak rasa Allah maha kaya. Maka saya minta sesuai keyakinan saya kalau Allah maha kaya. Ya Allah saya pengen Pajero, pengen rumah 1 miliar. Saya nggak ngomong ya Allah saya emang mobil Brio aja alhamdulillah. Enggak. Enggak. Kan saya badannya sehat, bisa nafas, bisa berpikir, punya mata, walaupun pakai kacamata. Ya saya bagi saya Allah itu udah ngasih baik nih ke saya nih, udah ngasih saya harta yang paling mahal, badan saya gitu kan. Mau dijual 1 miliar pasti ada orang yang mau nih mata saya. Cuman nggak mungkin saya lepas kan. Makanya saya kuat. Bagi saya beli mobil Pajero terbaru. Makanya saya punya mobil Pajero terbaru. Saya beli mobil Mercy. Saya beli mobil HRV. Bangun rumah terbaru 1,5 miliar gitu. Dan gak pernah ngedowngrade gitu. Kenapa? Karena Tuhan kita sama Allah. Nah, dan kita punya hak yang sama. Mulai dari 3,2 miliar sampai 100 miliar. Tinggal minta. Kapan Allah ngasih tergantung andanya. Mau nggak minta, mau nggak yakin ke Allahnya, mau nggak ikhtiarnya, mau nggak doanya. Kalau udah dilakukan pasti berhasil itu jaminan itu. Dan pilihannya mau cepet atau lebih cepat. Kalau mau lebih cepat, peres tenaga kita nih. Syukurnya ditambahin lagi, badan kita dimaksimalkan. Nggak boleh ada rasa santai. Ya ibaratnya kalau saya lihat bagi orang tua lihat pada romansa, lebih banyak tidur-tidurannya, nyantai-nyantainya. Saya nggak akan seneng, pasti lama-lama kesel juga. Ini anak saya bukannya kerja, bukannya belajar, malah tiduran, nonton TV, main game. Ya lama-lama saya nggak akan kasih apa yang pada romansa pengen. Ya, nih, ini masih hubungan orang tua sama anak, apalagi Allah yang maha tahu walaupun kita tidur, walaupun kita di kamar mandi, ngumpet dimanapun tahu gitu. Makanya di bisnis ini adalah bisnis pertarungan Anda sendiri untuk keluar dari permasalahan perekonomian. Mentor Anda cuma ngasih jalannya doang. Anda akan berhasil atau enggak cepat atau lambat tergantung diri Anda. Dan saya jamin ya mitra-mitra Sahara yang yakin kalau Allah Maha Kaya dan mau berjuang bareng setiap hari, itu tahun ini insya Allah saya yakin pasti dapat 3,2 miliar. Ya, yakin nggak teman-teman semua? Dapat 3,2 miliar. Alhamdulillah saya baru dapat totalnya baru kurang lebihnya 6 miliar. Ya, alhamdulillah sampai hari ini. Dan saya belum berhenti. Kenapa? Karena kan masih banyak sampai ke 98 miliar tuh masih jauh gitu. Selama perusahaannya masih ada, ownernya juga masih muda, umurnya 40 tahunan gitu kan. Ya udah, kita ikhtiar bareng-bareng. Bismillah ya, yakin teman-teman? Yakin nggak Allah bakal ngasih ke diri Anda nih, ke diri kita semua dapat 3,2 miliar. Buat apa, Kang? Buat beli rumah, bangun rumah, buat bangun masjid, buat umroh haji. Yakin nggak? Coba yang yakin tahun ini Allah kasih 3,2 miliar, wasilah brilian, ketik nama asal kotanya. Katakan yakin, ayo. Yakin gak teman-teman semua? Karena Kang Algen masih muda nggak ada. Masa Allah pilih-pilih mau ngasih duit milih-milih yang muda gitu, yang kaya pas yang tua tuh pasti miskin. Enggak, karena Allah kan maha adil. Mau yang muda, mau yang tua, mau yang hitam, mau yang putih sama bagi Allah. Dan saya juga ketika memulai bisnis ini badannya nggak segini. Ini karena saya suka nge-gym aja sekarang. Dulu mah udah mah kurus. Dulu mah tangan saya tuh yang di sini tuh bisa di tangan di sini tuh dulu segini nih. Bisa dipegang. Sekarang udah nggak bisa dipegang. Ya, jadi dulu tuh saya udah kurus, kurang ngojek, hitam gitu. Jadi semua itu berproses teman-teman semua. Dan mitra-mitra Sahara itu saya doain semua 2026 adalah orang-orang berhasil di bisnis PTBS. Ya asal teman-teman mau ngikutin program-program yang dibikin oleh Sahara. Yakinnya disamain gitu. Ya capek sih, tapi nggak usah ngeluh lah. Ngapain ngeluh juga nggak akan ada yang bantuin kita. Teman-teman misalnya prospek ke 10 orang ditolak sama 10 orangnya. Terus ngeluh ke mentornya ke grup. Saya ngeluh. Saya nggak bisa, saya ditolak. Ngeluh. Terus akan ada orang yang ngasih gitu calon mitra kan? Nggak ada. Jadi ketika Anda mengeluh berarti orang lain akan ngerasa, cemen. Berarti dia lemah. Jadi kalau ngeluh nggak boleh ke manusia. Kenapa kalau ngeluh ke manusia? Karena kalau ngeluh ke manusia berarti Anda lagi merendahkan diri Anda. Allah marah. Kalau mau ngeluh langsung ke Allah. Ya Allah nih ada masalah nih. Jatuhnya curhat kalau bukan ngeluh. Nanti Allah bantuin.
Nah, itu yang saya lakukan dulu ya, teman-teman semua. Hindari keluhan, ikhtiar tiap hari, minta sama Allah karena nanti ada faktor luck, sekali lagi faktor keberuntungan yang akan datang entah hari ini, besok, lusa, tahun depan, tahu-tahu di kiri kanannya ada Algiansa Putra, teman-teman dapat 3,2 miliar tuh pasti. Ya, sampai orang itu datang, ikhtiarnya tiap hari doang aja tiap hari. Maka saya jaminan nih 3,2 miliar ada jaminan teman-teman semua dapat di semuanya di bisnis ini insya Allah. Ya tinggal kuasain produknya, marketing plan-nya, support system semuanya kuasain. Dan saya undang teman-teman semua hadir di tanggal 8. Nih ada berapa orang? 90 orang lagi nih ya. Saya undang teman-teman semua dihadir di tanggal 8. Emang selalu ada ujiannya nanti. Selalu ada godaannya. Ada acara ini kah? Ada ini. Nah, itu pasti ujian teman-teman masing-masing ya. Cuman kalau yang mau berhasil, saya undang teman-teman semua hadir di tanggal 8. Nanti kita share program terbaru dan teknik-teknik terbaru. Niatin silaturahmi, safar, perjalanan untuk ilmu. Minta sama Allah, mampukan 2026 berhasil melalui wasilah di PTBS bergerak di bulan suci Ramadan, bulan penuh keajaiban bulan suci Ramadan itu. Jadi ini menurut saya orang-orang yang gak bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan, itulah orang-orang merugi. Karena bulan suci Ramadan itu bulan penuh ampunan, benar-benar bulan penuh rezeki loh. Karena kalau udah diampunin, doa apapun pasti diterima nggak? Jangankan minta kaya, super kaya pun bisa. Maka momentumnya itu ada di bulan Ramadan. Jadi kalau teman-teman semua punya bekal yang kuat dibuat persiapan bulan suci Ramadan, wah Lebaran tuh berhasil insya Allah. Oke, paling itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu nanti di training tanggal 8. Bismillah tahun 2026 kita jemput kesuksesan kita ya melalui wasilah bisnis di PTBS Corporation Syariah di program Berlian bersama Komunitas Sahara. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di training tanggal 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.